wa alihi wasallam. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menerangkan tentang Rasulullah sungguh sempurna. Kalau kita menerangkan tentang perilaku Rasulullah sungguh sempurna. Dari jihad mana kau akan mengenal Rasulullah? Dari jihad kanankah kirikah, ataskah bawahkah? Kau ingin mengenal Rasulullah dari perilakunya, dari tatapannya, dari duduknya, dari tidurnya. Maaf, masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, qad allamana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sudah ajarkan kita, ayuhal ummah. Tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad. Sampai masuk ke kamar mandi tempat yang kotor, lalu kau keluar ke kamar mandi diajarkan olehnya. Maaf, 1000 maaf. Cara buang air kecil dan cara buang air besar sudah diajarkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka alangkah bodohnya bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Orang tuamu mukminin, kau hidup di dalam keluarga semuanya muslimin, kau hidup di dalam satu kampung mayoritasnya muslimin, kau hidup di negeri mayoritasnya paling terbanyak di dunia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, lalu kau berpaling idola kepada orang-orang yang tidak pernah bersujud keningnya kepada Allah, lalu kau mengidolakan orang-orang wa ikanu muslimin, jikalau mereka seorang muslim, na'am, tapi mereka tergolong dari golongan orang-orang fasikin, dari golongan orang-orang munafikin yang tidak pernah lisannya membaca Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'la, wala melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Alangkah bodohnya bagi umat Islam yang mengalihkan idolanya atau panutannya bukan kepada manusia yang paling agung, yang paling sempurna, Allah utus dan Allah kirim kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kita bertanya ikhwan tentang bagaimana kesempurnaan baginda Nabi Muhammad, sungguh sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka dikatakan oleh Imam Busiri, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Nih kata Imam Busiri, dengerin baik-baik. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa, siapa dia huwa kalau bukan junjungan besar kita Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, bahwa Rasulullah, bahwa Habibullah, bahwa Nabiullah, bahwa Tabibullah, dengan 1000 julukan kembali kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Bahwa yaitu Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, pemimpin kita. Tamma ma'nahu wa suratuhu, telah Allah sempurnakan dohir dan batinnya, telah Allah sempurnakan jasad dan hatinya. Tamma ma'nahu wa suratuhu sumastofahu habiban bari'un nasabi, setelah Allah sempurnakan dengan kesempurnaan yang begitu teramat sempurna, lalu Allah pilih junjungan besar kita Nabi Muhammad mendapatkan julukan kedudukan yang paling tinggi, tidak ada di atasnya lagi julukan, yaitu Habiban. Maka beliau dijuluki Habibullah. Jikalau Musa Kalimullah, jikalau Isa Ruhullah, jikalau Ibrahim Khalilullah, wa nabiyuna Habibullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat semuanya berbisik-bisik tidak jauh dari para sahabat yang lagi berkumpul baginda Nabi Muhammad. Sahabat berbisik, alangkah mulianya Bani Israel mempunyai nabi
Yang satu dijuluki Ruhullah yaitu Isa, yang satu dijuluki Kalimullah yaitu Musa alaihi salam, yang satu Khalilullah. Terdengar oleh telinga yang mulia. Mereka memuja dan memuji nabi-nabi terdahulu. Rasulullah ingin mengajarkan mereka bahwa di hadapan mereka ada seorang nabi yang berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghadah. Kelak di hari kiamat bendera Hamad berada di tanganku. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Ismail, Ishaq akan berada di bawah naungan payung bendera Hamad yang aku pegang. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang dikatakan dan disabdakan oleh lisannya, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpinnya, anak keturunan Adam. Ana sahibu syafa'ah, ana sahibu liwa'il hamad, wa ana sahibul ha. Semua kemuliaan terkumpul kepada baginda Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi ingin mengajarkan para sahabatnya dan kita selaku umatnya sampai hari kiamat, apa yang kau idolakan, keutamaan apa yang menjadi daya tarik, semuanya sudah tertuju dan terkumpul kepada manusia yang paling sempurna yang bernama Muhammad ibn Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari natarawah. Di akhir acara mari kita mendinginkan hati kita dan kita menghilangkan rasa rindu yang sudah teramat rindu kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad, untuk mengenal siapa dirinya, bagaimana kesempurnaannya. Begitu agung Allah utus manusia yang begitu mulia kepada kita selaku umatnya. Kata Imam Busiri, fahuwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu. Dialah Rasulullah, dialah Habibullah, tamma ma'nahu wa suratuhu, telah sempurna zahir dan batinnya. Saya rangkum di dalam ayat yang telah Allah firmankan, yang dimana Allah menjelaskan atau mengenalkan kepada kita tentang sosok yang begitu sempurna. Masih mau dengar apa udah? Masih mau dengar apa udah? Lanjut. Saeutik deui. Jadi loba atau orang Sunda? Loba atau orang Sunda? Aing apa sih ya? Aing apa sih ya? Aing apa sih ya? Kumaha aing weh. Dengarkan baik-baik. Bahwa ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu majami'ul kamaliyat. Semua perkumpulan kesempurnaan, semuanya terpacu dan Allah anugerahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Lahir dan batinnya begitu sempurna, tanpa ada kekurangan dari kanan dan kiri. Dialah junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dikumpulkan dari beberapa ayat yang Allah firmankan. Ayat tersebut sering kita dengar apabila maulid dikumandangkan setelah Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Apa ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Coba dengarkan baik-baik. Bagi anda yang masih mempunyai rasa rindu dan cinta terhadap junjungan baginda Nabiun Al-Mustafa, karena anda semuanya hadir, tidak tua tidak kecil, saya yakin 1000% tanpa ragu anda hadir karena cinta dan rindu. Benar? Di sini kita hadir karena cinta dan rindu apa karena nasi dan kohuli? Hah? Karena apa? Jawab yang jujur. Lo hadir karena naon? Hah? Yakin? Karena Allah laga lo. Karena siapa kita hadir? Hah? Tapi saya yakin semuanya hadir karena Nabi Muhammad. Walaupun terselip sedikit-sedikit niat karena nasi kobuli beserta dagingnya.
walaupun terselip sedikit-sedikit. Tapi 90%-nya karena junjungan besar kita Nabi Muhammad. Mari kita kembali mengenal siapa sosok yang kita rayakan malam hari ini, supaya kau pulang dari tempat ini malam hari ini, pulang ke rumahmu masing-masing dan sampaikan kepada dirimu, wallah, mulai malam hari ini tidak ada sang idola ilahu. Wallah, mulai malam hari ini tidak ada cerita yang akan aku ceritakan pada teman-temanku ilahu kecuali dia Rasulullah. Mulai dari malam hari ini tidak ada panutan yang aku perjuangkan jiwa dan raga ilahu, yaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allah terangkan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, ja'akum, telah aku datangkan kepada kalian, aku utus kepada kalian rasulun, utusanku, min anfusikum, dari jiwa kalian, dari bangsa kalian. Allah utus para nabi dan rasul, dan salah satunya pimpinan para nabi dan rasul yaitu Nabi kita Muhammad ibn Abdillah min anfusikum, dari jiwa kalian, dari bangsa kalian, dari kalangan manusia. Na'am, Allah tidak utus baginda Nabi Muhammad dari bangsa jin. Benar apa betul? Allah tidak utus baginda Nabi Muhammad dari bangsa malaikat. Benar apa betul? Tapi Allah utus dari bangsa kita yaitu manusia. Syukur nggak kita manusia jadi manusia? Bersyukur nggak kita jadi manusia? Pernah tidak Anda berpikir mengambil waktu semenit 2 menit di dalam hidupmu, lalu Anda seorang diri, lalu Anda berpikir, alhamdulillah ya Allah, Kau telah ciptakan aku dari kalangan manusia, Kau tidak ciptakan aku dari kalangan tokek. Pernah nggak kita berpikir? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Coba lu pikir, kalau Allah ciptain lu kayak tokek, repot hidup lu. Coba Anda berpikir, kalau Allah ciptakan Anda dari kalangan kutu, apa boleh buat? Coba Anda berpikir, syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Bagaimana kita tidak bersyukur? Khitabul Quran wa khitabul syariah tertuju kepada kita insan manusia dan dari kalangan jin pula, wa makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita yang dapat, binatang-binatang yang ada tidak dapat. Telah aku utus kepada kalian, aku kirim para rasul-rasulku, dan salah satunya pimpinan para nabi dan rasul ismuhu Muhammad, manusia yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling mulia dari bangsa kalian, yaitu manusia. Tapi ingat, kita ahli sunnah wal jamaah yakin 1000%. Emang benar Nabi Muhammad manusia seperti kita, huwal bashar. Kita minum, Nabi Muhammad minum. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Kita sakit, Nabi Muhammad sakit. Nah, tapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini 1000% dengan keyakinan gin sampai ke bawah, bahwa Rasulullah manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad seperti kita tapi tidak seperti kita. Huwa basyarun la kal basyar. Dia manusia, na'am, tapi tidak seperti manusia. Dia seperti kita tapi dia tidak seperti kita. Barangkali banyak bertanya, kok Nabi manusia tapi gak seperti manusia? Saya berikan contoh di dalam sejarah. Contoh yang paling minim, apa itu? Nabi, ikhwan, jikalau Nabi tidur di musim panas melanda di kota Mekah atau Madinah, berkucur keringat di keningnya, sehingga keringat tersebut tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke bumi. Lalu kemana keringat tersebut? Lari kemana dan hilang kemana keringat tersebut? Para sahabat yatasabbaquna bi irkin Nabi, mereka rebutan berlomba-lomba untuk mendapatkan tetesan keringat baginda Nabi Muhammad. Untuk apa? Dijadikan minyak wangi. Ada yang diusap ke bajunya, seminggu nggak hilang semerbak wanginya. Keringat Rasulullah itu keringat baginda Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Syama'il yang dikarang oleh Imam Nabhani, anna irqahu yatala'la kallu'lu. Keringat Nabi kalau sudah berlinang di keningnya, hadirin, itu gambarannya seperti berlian yang berjalan di keningnya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Tapi kalau masyarakat jonggol, walaupun mandinya sehari 3 kali atau 5 kali, pakai minyak wangi, pakai Rexona, siapa yang akan merebuti keringat kita? Bau apak ya, bau ketek ya, bau habek ya, bau segala-galanya. Nah, para hadirin, benar apa betul? Benar apa betul? Paling yang merebutkan keringat kita sedikit dari makhluknya, kalau nggak nyamuk ya lalar, selesai. Itu yang menjadi rebutan keringat kita. Ini contoh untuk mengajarkan dari sisi mana kau ingin melihat kesempurnaan baginda Nabi Muhammad. Dari keringatnya al-munfasil yang terlepas atau tidak menyatu dari dirinya, keringatnya saja seperti berlian. Wa kaifa bi ghairihi, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Shallu ala Nabi Muhammad. Keringatnya aja indah, gambarannya seperti berlian, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Contoh yang kedua, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sejarah dikatakan Nabi kalau jalan siang hari bolong di bawah terik matahari nggak ada bayangannya. Nabi nggak ada bayangannya. Kalau kata orang Sunda bayangannya, bukan, kalangkang. Kalangkang, benar. Itu Nabi kalau jalan tong, Ujang, Udin dengerin. Nabi kalau jalan siang hari bolong tuh nggak ada kelangkangnya. Tahu kelangkang? Bayangan, gak tahu juga bayangan. Pantulan, gak paham juga pantulan, goblok berhadirin. Itu Nabi gak ada pantulan. Kenapa? Karena matahari di bawah. Cahaya diri baginda Nabi Muhammad ratusan ribuan miliaran watt. Karena cahaya matahari numpang daripada cahaya yang keluar dari pori-pori wajahnya Rasulullah. Bagaimana cahaya yang 5 watt akan memberi pantulan atau kelangkang atau bayangan terhadap jasad yang menjadi PLN-nya cahaya? Gak bakal bisa. 5 lawan 10 ya 5 lewat. Makanya Nabi kalau jalan siang hari bolong, wallah laisa lahu dhil, gak ada bayangannya, gak ada kelangkangnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau bapak-bapak jonggol besok coba-coba pengen nyoba siang hari, coba gue kayak Nabi apa tidak? Benar, nggak ada bayangannya. Berarti bapak-bapak jonggol semuanya setan berhadirin. Kita nggak ada bayangannya syaitan, kita nggak ada bayangannya iblis. Tapi ini khususiyah baginda Nabi Muhammad, maka dialah Nabi basyarul la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Tidak cukup sampai di situ hadirin. Azizun alaihi ma'anitum. Kalau kau ingin kenal bagaimana jiwanya, kalau kau ingin kenal bagaimana hatinya, kalau kau ingin kenal bagaimana lubuk sedalam-dalam hatinya, azizun alaihi ma'anitum, aziz bagi hati baginda Nabi Muhammad, yang artinya Nabi nggak mau ngelihat umat-umatnya sengsara, nggak mau. Nabi nggak mau ngelihat umat-umatnya celaka. Nabi gak ingin ngelihat umat-umatnya menjadi batang-batang api neraka la wallah. Nabi gak mau. Gak mau, Bu. Gak mau, Pak. Itu sifat hati Nabi Anda. Itu sifat hati dan jiwa Rasul Anda. Itu sifat panutan kita, aziz alaih. Apa contohnya? Saya beri contoh satu. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, berapa rakaat Allah wajibkan? Berapa rakaat? 50 rakaat. Nabi nawar nggak? Nawar nggak? Nawar nggak? Nabi nawar kepada Allah demi siapa? Demi kita, umatnya yang tidak tahu diri. Siapa Nabi akan menawar kepada Dzul Jalali wal Ikram, Allah Al-Jabbarul Qahhar. Jikalau kewajiban 50 rakaat maupun 100 rakaat diwajibkan hanya untuk baginda Nabi Muhammad, bantar Nabi Muhammad nawar akan dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika ngelirik kepada umatnya, si Udin, si Ujang, si Budi, Allah, Nabi berpikir balik, kuat apa tidak umatku? Mampu apa tidak umatku? Sampai Nabi nawar, balik lagi nawar, balik lagi nawar, sampai 50 dikorting menjadi 17 rakaat. Yang sekarang kita jalankan yaitu salat 5 waktu. Subhan 2 rakaat, Duhur 4 rakaat, Asr 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, 17 rakaat.
Coba kalau nggak ditawar oleh Nabi, menyeng lo hidup lo. Mungkin kita semua udah calon neraka semuanya. Innalillahi wa inna. Apa buktinya? Udah dikorting 17 rakaat. Berapa banyak dari kita yang sholat subuhnya cuma yang paling sedikit 2 rakaat? Banyak ya? Kalau ditanya jam berapa Anda sholat subuh? Alhamdulillah wa syukurillah ya Habib. Saya bersyukur kepada Allah, saya istiqomah setiap hari sholat subuh jam 7:15. Goblok nggak? Bego nggak? Bego nggak? 17 rakaat sholat subuh kita kau. Bahkan ada yang berani dari Anda meninggalkan sholat 5 waktu. Lianna sholata sillatu baina abdihi bi rabbih. Itu ikatan kita dengan Allah. Kalau kau meninggalkan sholat berarti kau putus ikatanmu dengan Allah. Kalau kau putus ikatanmu dengan Allah, lalu siapa yang akan merawatmu? Semua kehidupan dunia yajri ala qada'i wa qadari, berjalan sesuai qada dan takdir ini. Allah aziz alaih. Bayangin 50 rakaat ditawar demi kita ayuhal ikhwah, demi kita semua, demi kita semua. Nabi menawar itu. Lalu apa kata Nabi? Kata Allah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, perhatian, cinta, kasih sayang luar biasa begitu hebat kepada kita umatnya. Buktinya ketika Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, terucap dari lisan Nabi, wasyauqah ala ikhwani, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, alas Nabi ikhwani, apakah kami bukan saudara-saudaramu? La antum ashabi, kata Nabi, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara yang kau rindukan ya Rasulullah? Dengarkan baik-baik wahai pecinta, ulaika lahum ya'tuna min ba'di amanu bi falam yaruni. Mereka orang gom yang datang setelah aku tiada, kata Nabi. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah menatap wajahku dan tidak satu zaman denganku. Kau tahu siapa mereka yang dirindukan oleh Nabi 14 abad lebih yang lalu? Saya dan kalian ayyuhal majma' yang berkumpul malam hari ini di majelis ta'lim al-afwan, pimpinan guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad. Saya dan kalian 14 abad lebih yang lalu, bisyarah lakum, kabar gembira, Rasulullah merindukan Anda, Rasulullah sayang kepada Anda, Rasulullah sangat cinta kepada Anda. Anda sudah disebutkan oleh lisannya di hadapan pembesar-pembesar para sahabat. Ini kabar gembira untuk kita wahai umat baginda Nabi Muhammad. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mulai malam hari ini pulang kau ke rumah masing-masing, katakan kepada jiwa dan dirimu, tidaklah ada lagi sang idola kecuali Muhammad. Akan aku korbankan jiwa dan ragaku untuk Muhammad, dan tidak ada yang patut aku agungkan kecuali Muhammad, dan akan aku senangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ikhtitam ini, sedikit yang ringkas ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita dan pula membawa semangat spirit di dalam hati kita untuk kita hijrah lebih baik, kita lebih baik lagi, untuk kita berubah, bahwa kita berada di zaman yang sudah rungsing, amburadul, acak-acakan. Yuk mari kita junjung tinggi agamanya. Yuk mari kita jaga kehormatan baginda Nabi Muhammad. Yuk mari kita jaga syariatnya. Kalau bukan kita umatnya, lalu siapa yang akan menjaga? Apakah kau akan rela seperti yang kemarin kita lihat ayat-ayat Al-Quran ditempelkan di kelamin oleh orang manusia biadab dan jahanam? Apakah kau rela bagaimana mereka mengucilkan junjungan besar kita Nabi Muhammad? Kau tidak membawa spirit semangat untuk menunjukkan kepada mereka, walaupun zaman sudah amburadul, para pecinta baginda Nabi Muhammad tidak akan ada habis-habisnya sampai hari kiamat. Perlu kita yang menunjukkan, baru mereka akan sadar. Para pecinta baginda Nabi Muhammad tidak akan bernilai sedikit, akan tetapi bertambah dan bertambah. Itulah yang akan membawa keagungan, kemuliaan, dan pula
ketakutan di dalam hati musuh-musuh Islam untuk mengucilkan agama yang dibawa oleh Nabi dan untuk mengucilkan keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini malam-malam yang paling berkah untuk kita semua, malam yang paling manfaat untuk kita semua, malam yang dimana Rasulullah memandang kita semua dan Rasulullah gembira terhadap kita, sehingga Allah kumpulkan kita bersamanya di dunia dan pula akhirat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sanak pemilik kita, dan Allah tanamkan malam hari ini semangat di dalam hati dan jiwa untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan pula untuk menghidupkan ajaran-ajarannya. Allahumma la tada' lana damban ila ghafartahu wa la aiban ila satartahu wa la karbatan ila farajtah ya farijal hamid kashifal gham ya man ya bi wa yarham. Allahumma qdim fi qulubina mahabbatan laka wa mahabbatan lil habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahina 'alal mahabbah wa amitna 'alal mahabbah wa ba'athna ghadan fil qiyamah ma'al mahbubin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kurang lebihnya hampura mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.